Masih di News Siang bersama saya Sabrina Asilah. Pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional di depan gedung DPR RI sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah orang diduga provokator ditangkap. Bapak nggak boleh Pak, udah Pak, nggak boleh Pak, Bapak udah Pak. Sejumlah mahasiswa diamankan polisi saat menggelar unjuk rasa di gerbang belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada peringatan Hari Buruh kemarin. Kericuhan bermula saat ratusan mahasiswa yang menamakan diri Front Mahasiswa Nasional ikut memperingati Hari Buruh Internasional dengan menggelar aksi unjuk rasa di gerbang belakang gedung DPR RI. Kericuhan terjadi karena mahasiswa yang diminta berpindah ke sisi depan gedung DPR memilih bertahan hingga petugas terpaksa membubarkan. Peringatan Hari Buruh Internasional. Ada water cannon di depan gua nih. Tahan sini dulu. Lawanan ya. Aparat kepolisian juga membubarkan massa aksi May Day di depan gedung DPR. Korps Sabara dan Korps Brimopolri memukul mundur massa yang mencoba bertahan pada Kamis sore. Aparat kepolisian juga menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Situasi ini terus berlangsung hingga massa terpojok ke Jalan Gatot Subroto arah Gelora Bung Karno dan membubarkan diri. Dalam kericuhan di depan DPR, polisi mengamankan sejumlah orang. Mereka diamankan lantaran dianggap sebagai provokator dalam aksi unjuk rasa. Meski semula membantah ikut dalam demonstrasi, namun lantaran tidak memakai atribut buruh, polisi akhirnya menggelandang belasan orang ini ke kantor polisi. Para terduga provokator ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk jalani tes urin. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selain di Jakarta, kericuhan peringatan Hari Buruh juga terjadi di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat, massa melempari batu dan bom molotov ke petugas. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, kericuhan memaksa polisi menembakkan water cannon dan gas air mata ke kerumunan massa. Sejumlah demonstran dalam peringatan Hari Buruh di Bandung, Jawa Barat harus dipukul mundur oleh polisi karena melakukan aksi anarkistis. Massa memperingati Hari Buruh di kawasan Cikapayang, Dago, Kota Bandung. Sejumlah massa diduga merusak fasilitas umum di sepanjang jalan tersebut. Kejadian bermula saat petugas kepolisian mengatur lalu lintas saat aksi demo. Namun tiba-tiba sejumlah massa berpakaian hitam melempari batu, molotov dan petasan ke arah polisi. Pada saat selesai mereka melakukan aksinya, ya menyampaikan aspirasi dan juga melakukan penyampaian orasi, kita melakukan pengamanan mereka untuk kembali. Tetapi pada saat kembali tersebut ada beberapa kelompok ya yang menggunakan baju-baju hitam ya, dan juga ada beberapa mereka yang langsung merangsak bergabung dengan mereka dan melakukan provokasi massa kepada kepolisian. Penyerangan kepolisian ini berupa pelemparan batu, ya, ada molotov dan juga ada petasan yang menyerang kepada kepolisian. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, aksi unjuk rasa pada Hari Buruh berakhir ricuh. Polisi bentrok dengan massa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang. Massa berusaha menutup gerbang kantor gubernur dengan melempari besi pagar yang semula digunakan untuk pengamanan aksi demo. Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan water cannon dan gas air mata. Hingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami melakukan kegiatan pendorongan untuk membubarkan kelompok anarko dan mahasiswa yang memang sudah masuk kepada kategori tindakan anarkis. Sementara itu, polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga melakukan pengerusakan dan provokasi terhadap petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada momen menarik saat peringatan Hari Buruh di lapangan Monas, Jakarta. Di atas panggung, Presiden Prabowo melepaskan kemeja safarinya dan melemparinya ke arah buruh.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan aksinya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta. Dalam acara yang dihadiri oleh ratusan buruh tersebut, Prabowo melemparkan topi dari atas panggung dan melepaskan bajunya. Aksi Prabowo disambut sorak-sorai para buruh yang hadir di Monas. Di hadapan buruh, Prabowo menyampaikan pesan penting tentang nasib pekerja Indonesia. Salah satunya adalah menghapus sistem kerja outsourcing yang akan ditinjau lebih lanjut oleh lembaga terkait. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk satuan tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Usai berpidato dan melepas baju safarinya, Prabowo langsung naik ke mobil dinasnya. Dari atap mobil yang terbuka, Prabowo melambaikan tangan dan melemparkan baju pada para buruh sebelum meninggalkan lokasi acara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo menyampaikan keheranannya saat nama Teddy Indrawijaya disebut di hadapan para buruh dalam aksi buruh di Monas. Presiden bercanda merasa iri karena sambutan meriah lebih banyak diberikan kepada Teddy ketimbang dirinya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kok lebih banyak sautannya daripada untuk gue nih? Yang presiden gue nih. Peringatan Hari Buruh 2025 diwarnai dengan sejumlah tantangan. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Pemerintah pun siapkan jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak. Di depan mata, ekonomi kita di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Peringatan Hari Buruh 2025 berjalan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Jumlah warga Indonesia yang terkena PHK pun terus meningkat di awal tahun 2025. Pada bulan Januari 2025, tercatat 3.325 orang terkena PHK. Jumlah ini masih di bawah pada bulan Januari 2024, yaitu 3.332 orang, namun masih lebih tinggi dibandingkan pada bulan Januari 2023, yakni sebesar 2.867 orang. Tingkat PHK meningkat drastis di bulan Februari 2025, di mana 18.160 orang harus kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding pada bulan Februari 2024 yang hanya 7.100 orang. Sementara tahun 2023 ada 3.892 orang terkena PHK, jauh di bawah tahun ini. Pemerintah bukannya tak punya solusi. Sejumlah jurus jitu telah disiapkan hadapi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu.
Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang. Ya, tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang. Itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya, dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya, lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Di Hari Buruh ini, pemerintah, pelaku usaha, hingga serikat buruh perlu duduk bersama mencari solusi pemutusan kerja. Kebijakan yang adil bagi buruh dan pelaku usaha pun perlu dibuat untuk perbaikan nasib buruh dan warga Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan.